Teman-teman, ini konten eksklusif kita mengupdate kembali mengenai PMK 81, mengenai Cortex, mengenai PPN 12% dan sebagainya ya. Bukan langsung share aja ke teman-teman update-update terbaru. Ini update yang lama ya. Update yang sebelumnya adalah PPN masukan wajib dikaitkan di bulan tersebut ya. Ingat, mulai 2025 PPN masukan dikaitkan di bulan yang sama. Tetapi aturan yang 3 bulan tetap berlaku untuk PPN masukan yang tidak langsung muncul di prepopulated. Kemudian dividen non investasi wajib pajak SPT wajib lapor di SPT unifikasi di OP yang terima dividennya. Ini mulai tahun 2025 ya, perolehan 2025. Kemudian formulir SPT tahunan 2024 orang pribadi atau pemadaan tetap sama pakai e-form ya, pakai e-form di DJP online ya, DJP online bukan di Cortex. Oke, SPT tahunan 2024. PPN di Gunggung perlu data pembeli ya, sudah tahu teman-teman semua ya, pakai XML ya, PPN di Gunggung. Kemudian SPT tahunan apakah otomatis dibikin oleh DJP? Jawabannya tidak ya, tetap kita perlu membuat manual dan melapor manual. Cuma beberapa data di dalam SPT itu akan diisikan oleh orang pajak. Kemudian tanggal 15 untuk bayar semua SPT masa kecuali PPN ya. Mulai masa Januari 2025 itu akan dibayar maksimal tanggal 15 Februari. Sudah tidak ada tanggal 10, semua tanggal 15 kecuali PPN. Kalau PPN masih di akhir bulan. Kemudian interaksi WP dengan petugas pajak akan diminimalisir karena akan banyak sekali melalui sistem saja. Kemudian DJP bisa bikin keputusan berbentuk elektronik. Nah, ini juga nanti keputusan itu dari pakai elektronik aja ya, tidak perlu kirim surat lagi. Kemudian WP lapor online tidak bisa manual kertas lagi. Jawabannya masih bisa ya kalau masih mau. Kemudian nomor seri faktur pajak sudah format baru di Cortex ya dan otomatis. Jadi nomor seri sudah tidak perlu kita minta tetapi otomatis dari Cortex. Namun dari Cap 24 2025 beberapa wajib pajak besar itu kembali menggunakan metode e-faktur di mana dia tetap bisa menggunakan yang namanya e-faktur dengan permintaan nomor seri yang model lama dan kita nggak tahu bagaimana sekacau apa nanti sistemnya. Kemudian sertal wajib dibuat orang pribadi ya. Sertal itu istilahnya adalah KO ya atau kode otorisasi atau sertifikat digital. Ini wajib dibuat oleh OP. Pokoknya OP wajib deh. Mau siapapun lu, pokoknya orang pribadi itu wajib. Kemudian masuk DJP online masih pakai kode autentifikasi sampai hari ini sudah mulai berjalan dan sudah menjadi kebiasaan bagi kita ya. Masuk DJP online mesti autentifikasi ke email ya atau nomor handphone. Kemudian pembukuan WP akuntingnya perlu diupdate ke sistem Cortex. Ini kita belum tahu. Ini sudah ada di PMK 81 tetapi kita belum tahu karena masih kacau balau konteksnya. Kemudian lupakan Evin ya. Sekarang kita pakai Sertel atau pakai Serdik atau KO ya. Kemudian login badan harus pakai akun OP, direktur atau konsultan pajak ini betul. Jadi supaya kita bisa mengerjakan perpajakannya badan itu sudah tidak melalui akun Cortexnya badan, tetapi akun Cortexnya orang pribadi yang ditunjuk sebagai PIC atau pelaksana terhadap perpajakannya badan. Kemudian simulator udah nggak usah ya. Kemudian PP 21 masa Desember, nah sudah berlalu ya masa Desember, teman-teman bikin A1 semuanya, dilapor semuanya. Kemudian SML gue juga belum terlalu paham mengenai SML. Intinya ini adalah format baru, teman-teman tinggal bikin di Excel, kemudian di-convert ke XML. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya software accounting yang mainstream seperti Accurate ID atau Journal ID, itu sudah otomatis dibikin oleh mereka, gitu. Kemudian faktur pajak perlu isi kode dan barang dan jasa ini wajib ya. Sekarang ini kita bikin faktur pajak selain masukin nama barang kita juga perlu masukin kode barang dan jasa sesuai dengan aturan perpajakan. Jadi kode barang ini bisa berbeda dengan kode barang di internal kita, nggak apa-apa ya. Dan ini wajib diisi. Tapi tidak harus yang sama ya. Tetap cukup mengisi kode faktur itu kode barang itu yang mendekati aja. Kemudian lewati omset 4,8 M di tengah tahun, boleh ajukan PKP maksimal 31 Desember berlaku PPN 1 Januari. Ini betul ya. Jadi kalau PKP di 4,8 terlampau di tengah tahun tidak harus langsung jadi PKP. Boleh sampai Desember. Kemudian satu setel OP bisa login ke beberapa akun. Ini betul ya. Jadi satu orang pribadi bisa impersonate istilahnya ke beberapa WP badan ya. Kemudian Sertel atau Serdik ini akan Serdik ya. Eh, ya udah barangnya sama ya. Sertel, Serdik sama KO ini barangnya sama. Kemudian benarkah mutasi rekening bisa diintip oleh petugas pajak di Cortex? Jawabannya bisa ya dan tidak terbatas oleh 1 M ke atas. Kemudian
kita sudah tidak perlu mengemis bukti potong dari lawan transaksi karena menurut Cortex, kalau satu orang bikin bukti potong, maka pihak lawan transaksi langsung muncul di korteksnya dia. Tapi apakah secanggih itu masih menjadi perdebatan. Masa transisi nggak jelas nih ya, kata Pak Luhut minta ditambah menjadi 4 bulan, eh, minta 4 bulan ya untuk memperbaiki Cortex, mudah-mudahan ada. Kemudian password untuk masuk DJP online itu tidak sama dengan password Cortex ya. Boleh samain, boleh berbeda. Tetapi ini dua barang yang berbeda. Oke, tidak berarti langsung nyambung otomatis tidak. Kemudian lapor SPT masa tidak boleh lompat bulan. Nah, jadi ke depannya kalau zaman dulu kan kita boleh lapor SPT masa tuh bulan lompat-lompat ya. Sekarang sudah tidak boleh. Bulan satu jalan, maka bulan dua harus dijalankan dulu, baru boleh bulan ketiga. Oke, update baru lagi PPN 12%. Intinya ini aturan baru ya. Intinya PPN semuanya 12%, kemudian dengan DPP nilai lain bagi yang 010 sebelumnya. Jadi yang sebelumnya 010 menjadi 040 dengan DPP nilai lain khusus PPN ya, khusus PPN. Yang sebelumnya 020, 030, 050, 070, 080, 090 ini semuanya tetap sama kodenya ya, tidak diganti jadi 040. Nah, PPN-nya 12%, DPP-nya apakah nilai lain? Nah, apakah nilai lain? Jawabnya adalah jika sudah ada aturan khusus DPP nilai lain, nah maka tidak berubah. Ikuti aturan itu. Nah, jika tidak ada aturan khusus, maka DPP nilai lain PPN yang 11/12 diberlakukan. Begitu ya, sesimpel itu. Batasan UMKM 4,8 M mau turun jadi 3,6 rasa-rasanya tidak ya, tidak jadi. Oke, kemudian apa alamat website? Oh, ini belum tahu waktu itu ya, sudah tahu sekarang ya. cortexdjp.pajak.go.id. Kontestasi masa berlakunya 2 bulan ya. 2 tahun. 2 tahun ya. Oke. KO itu berlaku 2 tahun. Kemudian e-billing yang ada hubungan dengan SPT bisa langsung dibuat dari otomatis di SPT dan bisa juga dibuat satu kali pembayaran untuk banyak jenis. Oh, jadi beberapa e-billing untuk satu masa, contoh masa Januari nih, bisa diklik klik klik klik, kemudian ditotalin, kemudian dibayar sekaligus. Itu bisa nanti di Cortex. Kemudian PIC Cortex ya, intinya ada PIC utama, ada PIC pelaksana ya, teman-teman sudah paham nanti ya. KO dibikin oleh sistem, yes. Kemudian saya sudah bikin ini ya, mengenai tata cara pemanduan PIC utama dan PIC pelaksana. Oke, uang deposit di pajak ini belum tahu caranya dan belum dilaksanakan. Nanti kita tinggal bayar pajak, potong uang deposit gitu. Kemudian foto selfie direktur gimana pakaiannya? Ini bebas saja pakaiannya untuk minta KO ya. Satu nomor HP apakah bisa untuk banyak akun konteks? Jawabannya bisa. Setahu saya bisa. Tapi coba dites ya. Satu laptop apakah bisa kerjain banyak akun konteks? Jawabannya bisa ya. Sudah terbukti ya. Sudah terbukti bisa. Serta berubah nama jadi KO ya. KO. Oke, update terbaru. Semua orang pribadi yang punya MPP wajib bikin KODJP ya. KODJP wajib dibikin oleh orang pribadi, bukan badan ya. Badan tidak perlu, tetapi pribadi.